Selamat pagi. Berjumpa kembali di acara kesayangan kita di Saturday Healthy Time. It's time to be healthy. Nah, untuk kali ini bersama saya dengan Nino, nanti kita akan bahas terkait waspadai plak pada pembuluh darah. Dan tentunya nanti kita akan bersama dengan dokter, yaitu Dokter Christian Pramudita. Oke, baik. Kita sudah bergabung nih dengan Dokter Christian. Halo, selamat pagi, Dokter Christian. Halo Mbak Nino, selamat pagi. Oke, kabarnya hari ini bagaimana, Dok? Sehat. Baik Mbak. Untuk kesibukannya hari ini apa, Dok? Masih praktek kah? Atau sudah praktek? Enggak, ini lagi santai kok. Kan mau live. Baik. Jadi saya himbau dulu untuk teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih sudah menyediakan waktunya dan bergabung dengan kami di Saturday Healthy Time. Jadi untuk teman-teman yang nanti ada pertanyaan, bisa langsung saja bertanya di bagian kolom komentar yang ada di bawah nih teman-teman. Dan tentunya pertanyaan yang menarik nanti kita akan pilih untuk kita berikan souvenir atau merchandise dari Rumah Sakit Banyak. Dan tentunya kali ini kita akan membahas seputar waspadai plak pada pembuluh darah. Jadi mungkin teman-teman sudah tidak sabar nih dok untuk memulai pembahasannya. Mungkin bisa dijelaskan nih dok sebenarnya definisi atau pengertian dari plak pembuluh darah ini apa sih? Apakah plak pembuluh darah ini ada hubungannya dengan PJK atau penyakit jantung koroner? Mungkin bisa disampaikan dokter. Oke. Oke, terima kasih Mbak Nino. Jadi, eh, plak pada pembuluh darah itu sebenarnya adalah penyebab daripada terjadinya kelainan pada pembuluh darah. Kalau misalnya di jantung, itu kita sebut penyakitnya namanya penyakit jantung koroner. Jadi plak itu adalah kumpulan daripada lemak yang dimana dia mengendap di dalam pembuluh darah koroner, menyebabkan aliran darah di pembuluh darah jantung koroner tidak lancar, sehingga bisa menyebabkan kerusakan atau menyebabkan gangguan pada jantung. Nah, penyakitnya kita sebut sebagai penyakit jantung koroner. Nah, penyebabnya adalah adanya plak atau adanya yang terdiri dari kumpulan lemak yang menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah jantung. Oke, baik. Berarti memang kalau plak dalam pembuluh darah itu ada, berarti peredaran darah kita tidak lancar begitu ya, dok? Betul. Jadi Oh, plak itu menyebabkan aliran darah di jantung koroner menjadi tidak lancar sehingga menyebabkan adanya gangguan pada jantung. Biasanya sih kalau pada jantung koroner itu menyebabkan terjadi keluhan yang dirasakan oleh pasien adalah adanya terasa nyeri di dada, gitu, terasa sakit di dada. Jadi terasa sakitnya itu diakibatkan karena adanya sumbatan pada pembuluh darah jantungnya. oke, baik. Dokter, sebenarnya penyebab dari adanya plak pembuluh darah ini apa sih? Sebenarnya plak itu Oke, berupa apa? ya, jadi eh, bayangkan kayak selang gitu ya. Kalau selang air itu kan fungsi utamanya selang air itu kan untuk mengalirkan air. Tapi misalnya di dalam selang air itu ada tumpukan barang-barang yang tidak seharusnya ada di situ. Misalnya ada lumutnya atau misalnya ada bekas kotoran atau apapun yang menyebabkan selang air itu nggak lancar. Nah, plak itu adalah sumbatan yang berada di dalam pembuluh darah jantung. Dia itu terdiri komponen utama yang menyebabkan adanya plak itu adalah lemak. Jadi ada lemak menyebabkan ada lemak yang menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah jantung koroner. Nah, nggak cuma lemak, tapi dia juga terdiri dari jaringan ikat, gitu, jaringan parut. Jadi kalau misalnya terjadi ada penumpukan lemak, biasanya itu nggak cuma ada sel lemak di situ, tapi juga ada sel-sel yang lain, sel-sel di dalam pembuluh darah, dia masuk mengendap di dalam pembuluh darah jantung koroner. Jadi tapi komponen utamanya itu dari lemak, gitu. Lemak yang Oke, jahat yang kita biasa bilang LDL. oke, baik. Berarti yang ini ya dok, kalau kita periksa LDL itu berarti untuk Ya, melihat lemak jahatnya, begitu ya iya, dok? betul, betul. Karena lemak jahat Oke. itu
dibilang jahat karena dia itu gampang mengendap di dalam pembuluh darah gitu. Jadi penyebabnya sumbatan itu karena adanya LDL atau lemak jahat yang mengendap di dalam pembuluh darah. Oke, baik. Apakah lemak itu memang berasal dari makanan seperti gorengan kayak gitu-gitu nggak sih, Dok? Oke. Pertanyaannya bagus nih. Jadi ada pasien yang kayak gini, dokter saya ini tuh olahraga rutin, makanan saya jaga, terus berat badan saya ideal gitu. Tapi kok saya masih bisa kena sakit jantung koroner ya. Jadi pada prinsipnya badan kita itu juga membutuhkan lemak. Jadi lemak itu nggak selamanya lemak itu jelek gitu. Jadi memang pada dasarnya metabolisme badan kita, metabolisme hormon kita itu membutuhkan lemak. Nah, lemak itu selain kita dapat dari makanan, itu juga diproduksi sendiri oleh badan kita. Jadi pada dasarnya badan kita itu melakukan metabolisme supaya tetap ada lemak di dalam badan kita. Nah, memang kebanyakan sebagian besar lemak yang berlebihan itu biasanya karena asupannya juga berlebihan gitu. Jadi misalnya makanannya terlalu banyak mengkonsumsi yang gorengan atau memang kadar fatnya tinggi atau memang kurang olahraga karena lemak itu kalau dia dimakan dalam jumlah yang tinggi kemudian aktivitas fisiknya kurang dia akhirnya mengendap tersimpan dalam bentuk lemak. Tapi kalau misalnya dia makan lemak terus dia olahraganya juga kencang juga juga rutin, nah itu biasanya lemaknya itu akan diubah menjadi tenaga untuk dimetabolisme lagi. Jadi ya memang penyebabnya salah satunya adalah lifestyle kita, pola diet kita yang nggak baik. Jadi bukan hanya makan gorengan ya, tapi juga makanan yang manis-manis terutama. Karena kan kalau kita ini kan memang paling suka itu kan makan nasi gitu ya. Nasi yang terlalu banyak, karbohidrat atau gula yang terlalu banyak, itu akan disimpan dalam bentuk lemak di dalam badan kita gitu. Jadi ya memang itu salah satu faktor atau faktor utama yang menyebabkan terjadi penumpukan lemak di dalam pembuluh darah jantung. Tapi penumpukan pembuluh darah jantung tidak melulu hanya karena faktor lemak saja. Biasanya dia ada yang lain, ada faktor resiko yang lain. Salah satunya yang paling sering adalah merokok. Atau misalnya dia juga punya penyakit yang mengganggu elastisitas dari pembuluh darah, misalnya kencing manis gitu. Jadi sebenarnya bukan pasti karena lemaknya tinggi terus jadi sakit jantung koroner, tapi karena memang pada dasarnya pasien tersebut atau orang tersebut itu punya faktor resiko, misalnya dia merokok, dia punya kencing manis, kemudian kadar kolesterolnya tinggi, itu adalah faktor resiko yang bisa menyebabkan penumpukan lemak di dalam pembuluh darah jantung. Gitu, Mbak Nino. Oke, baik. Penjelasannya ini cukup lengkap nih, Dok. Jadi yang perlu Iya, digarisbawahi adalah bahwa tidak melulu itu dikarenakan lemak ya, Dok. Bisa aja banyak betul. sekali faktor termasuk merokok. Dan Iya, untuk gorengan juga belum tentu istilahnya lebih ke lifestyle kita gitu. Pola iya, makan kita seperti betul. apa gitu. Jadi tidak hanya gorengan atau bisa aja makanan lain yang mungkin berlemak. Begitu ya, Dok? Iya, iya. Jadi ya Oke. memang kalau orang bilang kan gorengan, tapi padahal ada banyak sekali makanan yang kita kira nggak apa-apa, ternyata itu bisa menjadi lemak. Ya biasanya sih cemilan gitu. Karena kan kalau cemilan itu kan gulanya tinggi. Gula yang tinggi di dalam badan kita itu kalau berlebihan jumlahnya disimpan dalam bentuk lemak di dalam badan kita. Nah kalau dideposit terus lemaknya ya lama-lama kadar lemak di dalam darahnya juga tinggi gitu. Oke, siap. Dokter, tadi dokter Ya, Christian sempat menyebutkan bahwa salah satu keluhannya adalah ada rasanya nyeri di bagian dada gitu ya, ya. ya. Apakah ada keluhan lain selain itu? Atau misalnya kalau Oke. nyeri dada ini dadanya di sebelah mana sih, Dok? Oke, jadi nyeri dada yang karena sakit jantung koroner itu disebabkan karena adanya sumbatan daripada pembuluh darah koronernya itu sendiri. Karena ada sumbatan dari pembuluh darah koroner, akibatnya fungsi utama jantung untuk mengalirkan darah itu terganggu. Nah, karena ada sumbatannya di daerah jantung, nah jantung itu terletaknya itu di daerah dada kita gitu. Jadi kalau orang yang punya riwayat jantung koroner atau pernah sakit jantung koroner itu biasanya keluhannya itu akan muncul ketika lagi beraktivitas. Jadi nyeri dadanya itu justru akan makin terasa kalau orangnya ini kita minta jalan atau kita minta treadmill atau kita minta naik tangga.
Jadi atau misalnya ketika bersepeda gitu. Jadi biasanya memang keluhannya itu muncul seiring dengan aktivitas. Eh, dengan bertambahnya intensitas aktivitasnya itu biasanya keluhannya akan makin terasa. Nah, pertanyaan ini menarik. Soalnya saya sendiri juga sering ketemu dokter, saya ini nyeri dada tapi nyerinya di sebelah kanan. Saya tuh nyeri di daerah dada tapi kok lebih ke punggung-punggung saya yang sakit. Nah itu sering sekali seperti itu. Apakah itu sakit jantung gitu? Jadi kalau yang sakit jantung yang khas itu biasanya nyeri dadanya itu dia tidak bisa deskripsikan. Jadi terasanya itu di hampir semuanya gitu. Dan itu biasanya ada penjalaran. Ada penjalarannya bisa ke rahang, bisa ke lengan, bisa ke punggung gitu. Jadi, tapi terasanya itu seperti ditindih berat gitu. Kadang-kadang disertai dengan adanya rasa panas kayak orang lagi sakit mah gitu. Nah, selain ada terasa seperti sakit mah, selain ada tertindih barang berat, itu biasanya juga ada penjalaran ke tangan atau ke bahu yang sebelah kiri memang gitu. Ya, jadi nyeri dadanya itu terasa seperti ditekan, berat, kemudian ada penjalaran gitu. Gitu Mbak Dino. Oke, baik. Berarti memang untuk lokasinya sendiri tidak spesifik ya dok? Tidak spesifik. Jadi kalau justru kalau misalnya dokter saya nyerinya di sebelah sini kayaknya atau di sebelah sini atau di sebelah sini. Nah, kalau dia bisa melokalisir nyeri atau dia bisa menentukan nyeri, biasanya sih bukan dari jantung, tapi kita tidak menutup kemungkinan itu bisa saja dari jantungnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya orangnya punya faktor resiko. Faktor resikonya misalnya kalau dia laki-laki di atas usia 40 tahun, kemudian yaitu tadi merokok, kemudian punya riwayat kolesterol yang tinggi, kemudian dia juga punya kencing manis atau pernah sakit misalnya sakit stroke atau sakit ginjal gitu. Jadi itu juga merupakan faktor risiko orang punya riwayat orang bisa terkena sakit jantung koroner. Gitu. Oke, baik. Dokter, ada satu pertanyaan yang tiba-tiba muncul nih dalam pikiran saya. Oh, Kalau dokter Christian tadi menyampaikan bahwa keluhan itu muncul saat aktivitas. Apakah betul. ketika beliaunya berhenti beraktivitas atau istirahat, apakah keluhan itu mendadak akan hilang, dokter? Oke, jadi kita harus bedakan dulu. Jadi penyakit jantung koroner itu adalah penyakit yang spektrumnya luas. Dia itu punya dua bentuk. Gitu. Ada yang namanya ada dua sih, ada namanya sindroma koroner akut atau yang kronik. Intinya sih nyeri dada yang dirasakan kalau misalnya dia ketika beraktivitas, terus kalau dia istirahat hilang, itu bisa saja yang penyakit yang sifatnya kronik gitu, bisa saja itu sifatnya itu yang sudah lama. Jadi kalau dia sudah lama punya sakit jantungnya, keluhannya biasanya seperti itu. Jadi ketika aktivitas dia ada keluhan, kemudian ketika dia istirahat nyeri dadanya betul bisa membaik gitu. Tapi kalau yang sindroma koroner akut ini yang berbahaya, ini yang sering apa ya, yang sering kita dengar tiba-tiba ada orang lagi main tenis, tiba-tiba pingsan, anfal mendadak kayak gitu. Jadi itu yang sifatnya akut, yang perlu penanganan sifatnya emergensi gitu. Tapi yang kita bicarakan di sini ini adalah yang sifatnya sudah lama gitu. Jadi dia sudah ada plak, ada penyempitan pembuluh darah yang sudah berlangsung yang mungkin bulanan hingga tahunan. Nah itu keluhannya biasanya memang nyeri dada. Nyeri dadanya itu muncul ketika dia lagi beraktivitas, lagi naik tangga, lagi jogging, lagi sepeda, lagi maintenance dan sebagainya. Nah biasanya kalau dia misalnya duduk atau istirahat, biasanya akan membaik. Tapi seringkali apa ya, tidak jarang juga meskipun dia sudah berhenti beraktivitas nyeri dadanya juga masih bisa dirasakan. Nah itu yang biasanya berbahaya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang menyimak IG live kita pagi ini ada keluhan nyeri dada ketika beraktivitas kemudian istirahat tidak hilang istirahatnya selama kurang lebih 20 menit, itu sebaiknya langsung segera ke IGD untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Oke, baik. Dokter, ini ada pertanyaan dari penonton Ya, kita nih, Bu. ya. Apakah, sebentar, apakah penyakit jantung koroner ini bisa diturunkan dari keluarga, dokter? Oke, jadi pada dasarnya kita tuh tidak boleh menyalahkan orang tua kita, gitu ya. Jadi Iya. masa sih kita menyalahkan orang tua kita, gitu. Jadi tapi nggak sepenuhnya dibilang benar, nggak 100%. Jadi gini, penyakit jantung koroner itu adalah penyakit yang sifatnya multifaktorial. Jadi dia itu ada banyak sekali pencetusnya.
genetik itu salah satu faktor resiko. Tapi orang yang misalnya ayah atau ibunya punya sakit jantung koroner, belum tentu anaknya juga jantung koroner selama dia menjaga lifestyle-nya yang baik gitu, tidak merokok, jaga pola diet, aktivitas olahraganya cukup gitu ya, ya belum tentu. Jadi kita nggak boleh ya nyalahkan orang tua kita ya, gara-gara faktor genetik, tapi tidak dipungkiri bahwa faktor genetik itu memang ada gitu, tapi bukan yang utama gitu. Oke, berarti memang ada faktor resiko, tapi belum Ya, tentu itu terjadi di kita gitu ya. betul, betul. Oke, baik. Dokter, ini kita juga mau tanya nih, Dok. Komplikasi apa sih yang terjadi ketika ada plak dalam pembuluh darah? Seberapa parah yang Oke. akan terjadi, Dok? Oke, jadi seberapa parahnya ini tuh tergantung dari seberapa besar dia menyumbat jalannya pembuluh darah. Kalau misalnya plaknya ini sifatnya baru, kemudian tiba-tiba dia menyumbatnya langsung 100%, artinya aliran darah di pembuluh darah koroner itu tidak lancar. Nah, itu yang bisa menyebabkan orang terjadi, kalau orang awam bilang tuh anfal atau henti jantung gitu. Terjadi yang paling ditakutkan itu terjadi namanya henti jantung. Ya, henti jantung itu diakibatkan karena adanya sumbatan buntu total gitu, buntu total dari pembuluh darah koroner. Biasanya itu keluhannya nyeri dada, kemudian bertambah berat. Kalau penanganannya tidak cepat itu bisa, ya maaf, bisa sampai menyebabkan kematian gitu. Nah, itu yang memang, ya kalau kita ingat-ingat, kalau dulu, maaf saya sebut nama, kalau misalnya ingat dulu ada artis Haji Mas Said gitu misalnya gitu. Nah, itu kan padahal beliau ini kan orang yang sehat pasti kan ya, usianya masih muda, orang yang sehat, badannya bagus. Kalau badannya bagus itu artinya dia olahraganya bagus, pola makannya bagus, tapi tiba-tiba habis main sepak bola atau futsal, pulang ke rumah nggak ada gitu. Jadi ya, ya seperti itu memang, karena memang perjalanan penyakitnya itu hitungannya menit hingga jam gitu. Kalau misalnya ditangani dengan segera, ya yang paling berat bisa menyebabkan kematian. Jadi tergantung sumbatannya. Tapi kalau sumbatannya tidak 100%, katakanlah misalnya 70-80%, biasanya keluhannya itu nyeri dada yang dominan, kemudian ada sesak nafasnya juga biasanya, disertai dengan terasa berkeringat gitu. Padahal di ruangannya mungkin ber-AC, padahal lagi duduk, tapi karena saking sakitnya, badan ini sampai berkeringat gitu. Jadi biasanya yang dominan itu selain nyeri dada, ada sesak nafas, terus badannya keringat. Kalau bahasa awamnya kita bilang keringat dingin gitu. Oke, baik. Sudah cukup jelas nih, Dok, untuk penyampaiannya. Cuman mungkin ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dalam kondisi apa sih, Dok, kita harus konsultasi ke dokter? Apakah menunggu harus parah atau mungkin ketika ada keluhan sedikit sebaiknya memang langsung ke dokter? Dan sekiranya ketika gejala itu muncul, apa sih yang harus pertama kali kita lakukan? Kondisinya misalnya nggak di rumah sakit nih, Dok, di rumah. Apa yang harus dilakukan? Oke, jadi kapan kita harus konsultasi? Nah, sebenarnya kalau konsultasi itu tidak harus lari ke dokter jantung. Bisa saja datang ke dokter umum atau datang ke IGD. Karena kalau misalnya ada seseorang datang dengan keluhan nyeri dada, meskipun keluhan nyeri dadanya ini tidak terlalu berat, itu ada satu alat pemeriksaan yang banyak, ada di setiap tempat tuh ada, namanya EKG atau rekam jantung. Rekam jantung ini adalah satu pemeriksaan yang praktis, yang nggak mahal, bisa dilakukan di mana saja, dan hampir setiap tempat itu ada, setiap tempat kesehatan itu punya rekam jantung. Nah, dengan melakukan rekam jantung, paling tidak kita bisa menentukan apakah nyeri dada yang terjadi saat ini itu yang sifatnya berbahaya atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya datang misalnya ke IGD, nyeri dada, direkam jantung, ternyata yang berbahaya, ya tentu saja itu akan ada penanganannya. Tapi kalau misalnya, oh rekaman jantungnya masih normal, nah itu baru kita bisa lakukan evaluasi lebih lanjut. Kita bisa lakukan cek USG jantung, kita bisa cek treadmill gitu, dan masih banyak lagi gitu. Nah, sebaiknya kalau ada keluhan nyeri dada, bila Anda laki-laki usia 40 tahun ke atas, atau bila Anda wanita usia 55 tahun ke atas, sebaiknya dilakukan screening gitu. Nah, biasanya kalau rekam jantungnya di awal normal, itu biasanya akan diminta untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Bisa USG jantung,
bisa treadmill, bisa cek darah, ya kita lihat nanti tergantung kondisi masing-masing setiap orang gitu. Oke, baik dokter. Berarti memang sebenarnya ya diperlukan medical check up begitu ya dok, kata lainnya ya Betul, sebenarnya ya. betul, Meskipun kita betul. ada gejala ataupun tidak, memang sebaiknya kita melakukan medical check up, entah itu 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali, untuk memang supaya kita tahu kondisi tubuh kita seperti apa, begitu ya dok. Iya, Nah, betul. buat Karena memang menurut data dari apa Riskesdas apa ya riset kesehatan nasional itu tuh memang penyakit jantung itu tuh masih merupakan penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di Indonesia gitu. Jadi memang sebaiknya meskipun kita nggak punya riwayat sakit jantung, orang tua kita nggak ada sakit jantung, seandainya kita ada sebaiknya kita tetap melakukan medical check up gitu ya paling enggak 1 kali dalam 1 hingga 2 tahun maksimal gitu. Oke, baik dokter. Nah, di sini saya mau himbau teman-teman nih buat aware sama kesehatannya gitu ya, lebih peduli akan kesehatannya karena bagaimanapun menjaga itu lebih baik daripada mengobati begitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin membutuhkan medical check up di Rumah Sakit Darmo kita ada promonya dan itu berlaku sampai akhir tahun. Jadi buat teman-teman bisa langsung mendaftarkan dirinya di poli terpadu kita di Darmo Medical Center. Untuk nomornya bisa langsung menghubungi WA-nya di 0896 3009 8900 gitu. Dokter, tadi dokter sempat menyebutkan pemeriksaan salah satunya adalah EKG. Untuk Iya. selain EKG, dokter, mungkin bisa disampaikan pemeriksaan apa sih yang biasanya dilakukan, dok? Atau ada Nah, pemeriksaan lab-nya begitu? oke, jadi biasanya yang kita periksa selain EKG itu adalah rekam jantung yang dilakukan ketika Anda datang ke tempat praktek atau ke IGD, itu dilakukannya sambil istirahat, sambil tiduran. Jadi Anda akan datang ke tempat periksa, kemudian dalam posisi tidur Anda dilakukan rekam jantung. Dari situ bisa dilihat apakah nyeri dadanya ini sesuatu yang urgent, berbahaya atau tidak gitu. Nah, misalnya nyeri dada itu suka muncul, tapi hasil rekam jantungnya normal. Nah, itu biasanya dokternya akan menyarankan untuk dilakukan uh, treadmill test namanya. Jadi treadmill test itu sama seperti rekam jantung, tapi Anda dilakukannya sambil jalan di alat treadmill gitu. Nah, di alat treadmill nanti alat treadmillnya itu setiap 3 menit sekali alatnya makin lama makin cepat dan sehingga itu akan dianggap memberikan beban ke jantung gitu. Nah, semakin lama semakin cepat nanti dilihat rekaman jantungnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau sakit jantung koroner yang disebabkan karena ada penumpukan plak itu biasanya semakin lama kalau berjalan, kemudian itu akan makin kelihatan di rekaman jantungnya gitu. Jadi biasanya akan dilakukan treadmill test untuk menentukan apakah ini benar ada sumbatan atau tidak. Pemeriksaan yang lain yang bisa dilakukan itu adalah ekokardiografi atau USG jantung. Jadi USG jantung itu bisa kita lakukan untuk melihat apakah ada gangguan pada fungsi jantungnya atau tidak. Karena itu tadi sakit jantung koroner itu menyebabkan fungsi pompa jantung itu terganggu. Karena kalau fungsi pompa jantungnya terganggu, itu memang biasanya akan ada tambahan terapinya untuk mengatasi gangguan pada pompa jantungnya. Selain treadmill, USG jantung, yang berikutnya itu kita biasanya lakukan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini tujuannya untuk mencari faktor resiko. Yang biasanya kita periksa adalah apakah ada diabetes, kolesterol. Biasanya sekalian sih kalau kita screening untuk fungsi ginjal, fungsi liver, dan juga kalau perlu sekalian elektrolit gitu. Tapi itu nanti bisa diatur sih. Kalau kita ada paketnya itu nanti bisa kita atur gitu. Tapi biasanya yang kita periksakan itu adalah gula darah, kolesterol, asam urat, fungsi ginjal. Mungkin Oke, itu ya baik. Mbak Nino. Kan selain EKG, treadmill, echo, itu juga ada pemeriksaan darahnya ya dokter ya, memang untuk Betul. mengetahui faktor risikonya. Nah Iya. dokter, kalau misalnya tadi kita sudah bahas nih terkait plak, terkait penyebab, terkait pemeriksaan, ada satu pertanyaan, apakah plak dalam pembuluh darah ini bisa mengenai ke usia muda dokter? Atau ada Nah, range usianya? iya. Itu pertanyaan yang banyak ditanyakan juga sama pasien gitu. Jadi saya ini masih muda tapi saya itu bisa nggak gitu terkena serangan jantung. Yang paling muda yang saya dapatkan di Rumah Sakit Darmo itu umur 26 gitu. Jadi
kita pernah dapat di sini rumah laki-laki usia 26 tahun dia serangan jantung dan serangan jantungnya itu yang berbahaya gitu sehingga harus dilakukan kateterisasi jantung pada waktu itu gitu. Jadi uh, memang paling banyak itu didapatkan pada usia untuk laki-laki di atas 40 tahun, kalau perempuan di atas 55 tahun. Tapi memang seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, akses ke rumah sakit yang lebih mudah gitu, screening bisa dilakukan lebih cepat, itu memang apa ya, ada kecenderungan untuk memang ini terjadi di usia muda gitu. Jadi memang yang nggak dipungkiri ada memang yang umur 26 tahun. Saya yang dapat usia 20 di bawah 30 tahun itu mungkin ada 2 atau 3 kali gitu. Jadi memang ya ada memang, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang kalau di atas 50 tahun. Gitu. Oke, dokter. Kalau misalnya dok kita ada gejala, terus kita melakukan pemeriksaan dan memang ternyata ditemukan adanya plak dalam pembuluh darah. Ada satu hal yang menjadi pertanyaan nih dok, apakah plak itu bisa dihilangkan dok? Kalau andai kata bisa, dengan pengobatan yang seperti apa sih dok? Oke, jadi kalau ada plak pada pembuluh darah ini sebenarnya lanjutan ya ini berarti. Jadi kalau misalnya setelah kita lakukan medical check up, setelah kita medical check up, kita menemukan kita mencurigai orang tersebut punya sakit jantung koroner. Sakit jantung koroner berarti ada plak pada pembuluh darahnya. Nah itu yang bisa kita lakukan selain pemeriksaan EKG, echo, treadmill tadi, itu sebenarnya kita bisa melakukan pemeriksaan yang memang lebih canggih, lebih advance. Ada namanya CT scan jantung. CT scan jantung itu bisa digunakan. Itu adalah pemeriksaan yang sifatnya non-invasif. Itu untuk melihat benar tidak ada sumbatan pada pembuluh darah jantungnya. Kalaupun ada sumbatan, bisa diperkirakan lewat CT scan ini sumbatannya berapa persen. Nah, kalau ternyata dari CT scan itu kelihatan betul ada sumbatan dan memang sepertinya cukup signifikan, itu biasanya kita bisa lanjut ke pemeriksaan atau tata laksana yang sifatnya definitif, yaitu kateterisasi jantung. Jadi kateterisasi jantung itu memang dilihat pembuluh darah koronernya ini sumbatannya kira-kira berapa persen. Kalau memang dia sesuai indikasi, itu akan ditembus oleh alat, oleh apa ya, wire, oleh kayak semacam kawat medis gitu. Kemudian daerah yang tersumbat itu akan dipasang ring gitu, akan dipasang rangka. Nah tujuannya untuk melancarkan pembuluh darah pada daerah yang tersumbat. Jadi memang sebenarnya untuk apa namanya, untuk tata laksana yang sifatnya definitif ya tentu saja harus kita lancarkan pembuluh darah yang tersumbat itu. Oke, dokter ini juga ada pertanyaan dari salah satu penonton kita. Bagaimana cara bisa tahu kalau kita terkena plak pembuluh darah mungkin maksudnya atau Oke, sumbatan. Tadi ada mungkin dokter sumbatan. sudah sempat nyebutin ya dok, Iya, harus betul, check betul. up gitu ya. Iya. Jadi yang pertama itu ada gejala atau tidak gitu yang penting. Jadi kalau misalnya Anda takut ini sekarang ya, Anda misalnya takut kalau punya curiga ada atau takut punya plak pada pembuluh darah gitu ya sih, takutnya sakit jantung koroner. Nah itu biasanya yang pertama kita lihat dulu apakah Anda seorang laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki tadi saya bilang kalau di atas 40 tahun itu memang mempunyai risiko yang tinggi. Kalau perempuan itu di atas 55 tahun. Kemudian itu satu. Kedua, Anda punya gejala tidak? Gejalanya apa? Nyeri dada ketika beraktivitas. Kalau misalnya Anda punya nyeri dada, sering mengeluh nyeri dada ketika beraktivitas, ada kemungkinan itu disebabkan adanya plak pada pembuluh darah jantung koroner sehingga sebaiknya dilakukan medical check up, yaitu tadi bisa EKG, bisa treadmill, bisa echo, ataupun kalau nanti ternyata ada indikasi baru kita lakukan pemeriksaan yang lebih canggih seperti CT scan jantung ataupun kateterisasi jantung seperti itu. Oke baik, dokter kan penonton kita ini ada yang masih sehat atau mungkin ada yang Ya, sudah ada plak dalam pembuluh darahnya. Mungkin bisa disampaikan dok buat teman-teman yang kondisinya masih muda, masih fit, tidak ada oke. gejala, cara Oke. pencegahannya seperti apa? Ya, ini benar ya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati itu benar karena kalau sudah kena serangan jantung atau punya sakit jantung koroner itu biasanya pengobatannya jangka panjang dan lama. Jadi kalau bisa
tidak minum obat ya kenapa harus minum obat, kenapa harus ya, tapi ya jangan sampai sakit juga sih yang penting gitu. Jadi pencegahannya satu, lifestyle kita. Lifestyle kita harus baik mulai dari pola makan kita. Pola makan kita itu harus, kalau saya sih selalu bilang supaya gampang, hindari makanan yang tinggi lemak. Makanan yang tinggi lemak itu apa? Contohnya, kalau saya itu yang pasti jeroan. Mau ati ampela ayam gitu, termasuk ati ampela ayam. Jadi jeroan itu sebaiknya jangan, karena memang kadar fat, kadar lemak di dalam jeroan itu tinggi dan tidak ada proteinnya gitu. Jadi sebaiknya menghindari jeroan. Yang kedua, jangan nyemil gitu, karena nyemil itu, cemilan itu banyak gulanya. Gula yang tinggi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak itu tidak disimpan dalam bentuk gula, tapi disimpan dalam bentuk fat, dalam bentuk lemak di dalam badan, sehingga ya fat yang tinggi itu bisa menyebabkan terjadinya plak di dalam pembuluh darah koroner. Yang berikutnya adalah olahraga. Olahraga itu harus rutin. Olahraga yang disarankan kalau Anda bukan orang yang biasa olahraga adalah jalan kaki. Jalan kaki minimal 5 kali dalam satu minggu, durasinya setidaknya 30 menit gitu. Jadi memang satu minggu 5 kali, masing-masing 30 menit itu jalan gitu. Kalau bisa lebih ya tidak apa-apa, bagus, karena ternyata dengan olahraga yang rutin itu menurunkan kejadian sakit jantung koroner juga. Oke, untuk sebenarnya itu sudah masuk ke dalam tips ya dok ya. Jadi buat Iya, teman-teman sudah dapat tips-tipsnya nih dari dokter Christian. Mungkin memang sebaiknya kita menjaga lifestyle kita, terus hindari makan makanan yang itu berlemak, kayak gitu. Terus olahraga, seperti yang disebutkan oleh dokter Christian. Dokter, ini kita tadi sudah menjelaskan, sudah dokter sampaikan secara detail nih, gitu. Mungkin ada penyampaian sedikit buat penonton. Kira-kira apa yang harus kita lakukan atau ada tips-tips apa lagi yang lainnya atau mungkin ada oke. pesan buat penonton. Jadi kalau Anda adalah orang yang misalnya punya faktor risiko, Anda adalah orang yang maaf, merokok, punya riwayat sakit kencing manis, kemudian riwayat stroke atau riwayat sakit ginjal, itu memang sebaiknya dilakukan medical check up yang rutin gitu. Kalau misalnya Anda sehat-sehat saja sih, ya Anda bisa at any time melakukan medical check up. Tapi kalau Anda adalah orang yang punya faktor resiko seperti yang tadi saya sebutkan, termasuk tadi ada yang nanya obesitas, kemudian eh, apalagi ya termasuk obesitas atau mempunyai kecenderungan kadar kolesterol tinggi dalam darah, itu sebaiknya dilakukan rutin medical check up paling tidak 1 kali dalam 1 tahun. Yang bisa kita lakukan adalah rekam jantung, cek laboratorium, dan paling tidak treadmill gitu. Jadi dari situ itu paling tidak memang tidak bisa menjamin 100% aman, tapi memang treadmill itu punya spesifik sensitivitas kira-kira 70%. Jadi kalau misalnya Anda tidak ada gejala tapi Anda punya faktor risiko dan Anda rutin melakukan medical check up dan bila hasil medical check up-nya baik, maka Anda ya 70% kita berani bilang aman gitu. Oke, berarti dengan kita melakukan medical check-up, lebih aware akan kesehatan, menjaga pola hidup, mungkin resiko-resiko itu jauh lebih turun ya dok, lebih rendah gitu ya Betul, resiko betul. terjadinya plak dalam pembuluh darah. Iya, Nah, betul. saya himbau juga nih buat teman-teman, saya ingatkan kembali gitu ya, bahwa memang kita harus jaga kesehatan kita dan buat teman-teman yang memang mau melakukan medical check-up di Rumah Sakit Darmo ada promonya sampai di Desember 2022. Jadi buat teman-teman bisa langsung menghubungi Rumah Sakit Darmo, baik itu melalui WA pendaftaran, baik itu dari Rumah Sakit Darmonya langsung, atau bisa langsung bertanya di Instagram kita di DM gitu ya. Dan kita juga informasikan, mungkin ada beberapa teman-teman yang mau konsultasi dengan Dokter Christian. Dokter Christian ini praktek di Poli kita di Darmo Medical Center setiap hari Selasa sampai Sabtu, jamnya jam setengah 8 sampai jam setengah 10. Benar ya Dokter Christian ya? Iya. Oke, jadi buat teman-teman harus melakukan appointment terlebih dahulu. Nah, mungkin ini kita sudah sampaikan terkait edukasi ya seputar plak dalam pembuluh darah, sampai pada tips-tipsnya juga sudah disampaikan. Mungkin kita juga mengingatkan buat teman-teman yang
sekarang mungkin sudah lupa nih terkait COVID gitu ya, tapi kita tetap menghimbau teman-teman untuk melakukan protokol kesehatan, menjaga kesehatan gitu ya. Seringkali melakukan cuci tangan dan buat teman-teman yang mungkin belum booster vaksin bisa langsung melengkapi vaksinnya nih teman-teman. Jadi kembali lagi menjaga kesehatan tuh lebih baik daripada mengobati. Dan buat teman-teman yang ada gejala, jangan takut buat ke rumah sakit, teman-teman bisa langsung datang ke rumah sakit aja, bisa di UGD terdekat atau di puskesmas terdekat gitu. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di Saturday Healthy Time kali ini. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa langsung bertanya di Instagram kita. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung kita ucapkan terima kasih dan tentunya buat penanya nanti kita akan pilih dan kita berikan souvenir dan akan kita hubungi lebih lanjut melalui DM Instagram kita. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Dokter Christian yang sudah menyediakan Thank waktunya. you Mbak Nino. Iya, Iya. terima kasih edukasinya buat teman-teman nih dok yang pasti sudah sangat berguna buat teman-teman dan termasuk saya sendiri. Lah, Iya. saya terima kasih. Saya Nino dari Rumah Sakit Darmo. Saya akhiri untuk Saturday Healthy Time kali ini. Saya undur diri. Stay safe and stay healthy. Terima kasih dokter. Terima kasih buat Terima teman-teman kasih semua. Mbak Nino, terima kasih Selamat semua. pagi. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Liv ya.